Duka Sumatera, duka kita, itulah yang menjadi topik pembahasan di kontroversi episode hari ini pemirsa. Bersama saya Zilvia Iskandar, saya akan langsung mengulasnya bersama dengan 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosian. Selamat malam Pak Johan. Malam Mbak. Berikutnya ada pakar kehutanan dan lingkungan, Profesor Sudarsono Sudomo. Prof. Sudar, selamat malam. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada anggota unsur pengarah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Jonathan Victor Rembet. Pak Victor, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Salam tangguh. Dan juga ada jurnalis senior Metro TV, Iqbal Himawan. Selamat malam, Iqbal Himawan. Malam, Sylvia. Pemirsa, Iqbal baru saja pulang dari Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Utara. Meliput langsung menjadi saksi mata yang melihat bagaimana luluh lantahnya kondisi di Sumatera pasca terjadinya banjir bandang dan longsor. Iqbal, apa kata-kata atau kalimat yang bisa menggambarkan kondisi di sana? Seperti kata Pak Gubernur tadi ya, pertama kali saya melintasi desa Garoga di Batang Toru itu, ya memang langsung yang terpikir dalam benak saya itu seperti tsunami. Karena banyak memang ratusan rumah hanyut oleh gelombang banjir dan longsor, bahkan yang tadinya kita tidak berpikir bahwa tadinya itu sebuah permukiman, tapi hanya terlihat seperti pasir pantai, karena semua sudah tersapu oleh longsor dan banjir. Dan memang tidak ada yang pernah menyangka bahwa skalanya akan sebesar ini. Sepekan pasca, kita kan ke situnya sudah kurang lebih meliput di situ selama 5 hari, hampir 1 pekan. Tapi ternyata masih ada warga yang mungkin pendistribusian bantuannya belum merata. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi perhatian. Bagaimana mungkin sudah sepekan tapi masih ada pengungsi yang mungkin belum mendapatkan bantuan. Iya, Iqbal, bagaimana melihat masyarakat korban yang ada di sana? Apakah mereka sedang dalam suasana kebatinan yang sangat marah atau mereka seperti sudah kehilangan harapan kah? Sebagian besar kalau mungkin kita lihat seperti di gambar yang ada di belakang Anda saat ini, lebih ke masa depan ya. Mereka tidak punya bayangan sama sekali bagaimana akan melanjutkan hidup. Karena sebagian besar pengungsi yang saya wawancara itu hanya sempat hanya ada baju yang melekat di badan mereka. Karena semua terjadi begitu cepat, mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, surat-surat dokumentasi atau surat berharga, bahkan sampai dokumen yang anak-anak mereka, akta kelahiran. Nah, tidak ada yang selamat ya? Tidak ada yang selamat. Jadi mereka lebih berpikir nanti ke depannya gimana. Kalau sekarang jujur, bagi mereka yang sudah tinggal di pengungsian, setidaknya mereka sudah bisa hidup tenang dengan adanya bantuan makanan 3 kali sehari, tempat berlindung, shelter. Tapi pada saat mereka kembali lagi ke rumah mereka, itu yang masih ada ya, karena sebagian besar sudah tersapu longsor. Tapi kalau yang sudah masih ada, mereka sudah tidak bisa membayangkan bagaimana anak saya 3 orang, saya nggak tahu mereka harus kayak gimana. Sawah saya hancur karena sebagian besar petani. Ibu-ibu yang di Tapanuli Utara itu menenun ulos, alat tenunnya tersapu longsor banjir semua. Yang biasanya berkebun mereka menyesat kemenyan ya, pohon-pohon kemenyan itu sudah tersapu longsor semua. Jadi praktis tidak ada bayangan mereka seperti apa akan melanjutkan kehidupan mereka nantinya ya. Seperti apa. Dan Iqbal juga sempat melihat langsung bagaimana antrian BBM yang begitu mengular di sana? Betul. Itu juga menjadi salah satu yang cukup bisa menjadi perhatian, karena di Tarutung itu kan di Tapanuli Utara, jaraknya sebenarnya cukup jauh, sekitar 2 jam dari titik lokasi terparah ya di Desa Sibalanga yang memutus akses jalan dari Tarutung sampai ke Sibolga, itu putus total. Sehingga mempengaruhi distribusi bensin. Nah, namun dalam keadaan warga yang sudah putus asa ya, mereka mungkin hanya terfikir bagaimana cara mendapatkan BBM untuk menjalankan hidup. Karena mereka misalnya seperti supir angkot, tukang bentor kalau di sana ya, ibu-ibu warung itu kalau nggak ada BBM tuh nggak bisa jalan. Jadi seperti sumber kehidupan yang membuat roda ekonomi berputar itu semuanya di bahan bakar minyak. Tapi ternyata distribusinya terhambat karena memang ya kita harus memahami bahwa jalurnya itu masih terputus sehingga belum bisa normal. Jadi itu yang mungkin membuat ternyata tidak hanya dirasakan oleh warga yang terdampak langsung dari bencana itu. Bahkan mereka yang berada jauh pun terdampak juga. Oke, kami akan putarkan bagaimana liputan Iqbal di sana dan penggambaran Iqbal ketika berada di lokasi langsung, ketika mengambil langsung video
yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat. Boleh diputarkan teman-teman bagaimana suasana yang ada di sana. Sungguh tidak bisa terbayangkan ya buat kita yang mungkin berada jauh dari lokasi, berada di ibu kota. Mungkin kita tidak bisa melihat, merasakan langsung. Tetapi bagi mereka yang ada di sana, betapa duka ini sangat-sangat terasa. Satu hal lagi yang bisa kita lihat adalah duka yang diperlihatkan langsung oleh salah satu bupati yang daerahnya terdampak langsung oleh banjir bandang dan juga longsor, yaitu dari Bupati Aceh Utara. Yang beritanya viral pada hari ini kita lihat Bapak Bupati menangis, menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya. Kita kembali lagi ke tayangan liputan dari Iqbal Himawan ketika menyusuri sungai. Terlihat seperti sungai ya. Yang alirannya bisa saja lebih deras dari ini jika cuaca berubah. Nah, dalam kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus melewati aliran sungai. Kita akan mencoba menyeberang. Nah, karena ini satu-satunya akses, memang tidak ada cara lain. Harus melewati aliran sungai seperti ini. Mungkin dari sini bisa terlihat tingkat kesulitannya. Mereka harus membawa beban yang berat, bahan pangan dengan meniti kayu yang merupakan satu-satunya akses menuju ke desa seberang. Bahkan untuk mendistribusikan bantuan saja penuh resiko, Iqbal. Iqbal merasa bagaimana ketika harus melewati kayu itu? Itu kan berbahaya sekali pastinya. Iya, sebenarnya mungkin ada yang sedikit perlu saya tambahkan, yaitu sebenarnya bukan aliran sungai. Bayangkan Zulfia, itu tadinya perumahan warga. Yang ini yang sekarang sedang kita saksikan di belakang sudah Zulfia tidak ini, bisa dibedakan itu tadinya ya. daratan. Ini perumahan atau ini sungai? Semua perumahan warga. Tapi karena jembatan yang seharusnya itu tertutup oleh kayu gelondongan, airnya dibelokkan. Jadi yang seharusnya airnya bisa melewati jembatan itu karena tertutup kayu gelondongan, akhirnya belok dan membentuk aliran sungai baru seperti ini. Oh, jadi melimpas. ini bukan sungai? Bukan sungai, Pak. Bukan, Prof. Ini tadinya dataran dan rumah-rumah warga yang ada di sini. Jadi ini bukan aliran tempat sungai. air mencari Ya. jalur. Betul, air itu mencari jalur. Dan yang gambaran terbentuk seperti ini adalah potret yang terjadi bukan hanya di Sumatera Utara ya, tapi juga kita bisa lihat banyak di Aceh, banyak juga yang seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.